kita mulai snack. Yang lainnya nanti kalau ada yang telat. Oke. Kaditya kayaknya lagi di jalan ya. Oke. Kapika, halo. Enggak. Halo. Suara saya jelas. Tadi nggak kedengar jelas. Jelas, thank you. Saya nggak sorry. Kapika, halo Kapika. Suara saya jelas, Kapika? Ya, halo. Ya, jelas. Thank you. Baik, berarti kita mulai ya. Baik, semuanya thank you. Oke, sekarang ini kita meet ke berapa, Kak Iqbal? Kelima berarti. Kelima, Desne. Baik, kita sekarang meet kelima. Oke, Kak Iqbal, ini pertemuan kelima ini penting ya. Karena Kak Iqbal pasti belum di pembacaan kita hiragana hari ini selesai. Jadi 5 kali meet hari ini hiragana warimasu ne. Kore to last. Kore wa last ne. Ini kore wa saigo desu. Kita di sini tuh day 5. Wait. Sorry. Iqbal, sejauh ini gimana belajarnya? Aman ya? Iya, belajar, aman, tapi ada beberapa yang masih bingung sih, Sensei. Nanti aja mungkin gini. Nanti gampang ditanya. Nanti Kak Iqbal kalau misalkan untuk lebih jelasnya, coba aja nanti otodidak. Nanti kalau misalkan udah otodidak, mau nyoba les, nanti private, nanti kita kabarin saya aja ya. Oke, Sensei. Sekarang coba dulu aja. Sekarang kita ke hiragana, oke? Hiragana di sini kita belajar ke vokal ra, riru, rero ya. Ini aman vokalnya, nggak kayak tachi, sudato. Ini vokalnya aman banget. Jadi di sini tuh, ini seperti biasa ya. Ini ra. Oke. Ini bahasanya ra desu. Oke. Kayak yang kelima ini nggak ada yang perlu diperhatikan ya. Hari ini kita coba ke tes-tesan dikit. Oke. Korewa ra desu ne. Ini adalah ra. Oke. Ini adalah di vokal rero ini ra ya. And then wait, ini ada yang datang lagi. Kamu di sana kanuro kanopi do desu ka? Suara saya kedengeran ya? Aman? Aman, Kak. Hai, thank you. Baik. Ini ra ya. Thank you kanuro kanopi. Ini ra, intinya ra ini tuh kayak angka 5 ya. Kayak angka 5, and then ini harus diperhatikan sedikit ya. Kalau misalkan ra di sini lihat, as you guys can see, ini tuh lihat. Kalau misalkan biasanya ya, kalau misalkan di kata-kata atau di tulisan di komputer, and then di internet, ininya tuh jadi ininya tuh nyambung ya. Lihat, ininya tuh nyambung. Tapi kalau misalkan di tulisan tangan, seperti ini ya. Oke? Jadi kalau misalkan di tulisan tangan, ininya nggak nyambung ya. Tapi kalau misalkan di tulisan komputer, kalau ada yang nyambung seperti ini dibacanya ra. Nah, jadi kalau misalkan kita contoh di komputer saya ra seperti apa? Ya, ra. Ya, agak nyambung dikit ya. Oke, ini ra. And then ini dibacanya ri ya. Ini huruf kedua. Nah, ini dibacanya ri. Oke, ini ri. Yang harus diperhatikan, lihat. Untuk ri, garis ini tidak boleh melebihi garis ini, ya. Kemudian ini jangan dilupakan. Oke, silahkan ditulis dulu ri ya.
nanti di penulisan tangan sama di penulisan komputer seperti apa? Oh, sok silakan. Oke. Nah, ini bedanya Ri. Kalau misalkan di tulisan tangan, itu tuh seperti ini, wajib seperti ini ya. Tapi kalau misalkan di tulisan komputer, Ri-nya tuh coba di laptop saya gimana? Ri itu seperti ini. Ri hiragana tuh seperti ini ya. Wait. Lihat. Betul ya, sama ya. Berarti ini tuh jangan jangan pusing. Ini tuh tetap sama. Ini tuh Ri ya. Ini tuh tetap Ri. Cuman bedanya kalau misalkan ini sampai sini, ininya garisnya sini. Kalau misalkan ini langsung ngegabung kayak gini ya. Agak beda sih Ri. Ya, harus diperhatikan Snack. Baik, thank you. Itu Ri, Ra, Ri ya. Dan sekarang kita ke Ru ya. Ingat, beda sama So ya. Meskipun mirip sama So angka 3, kalau So beda banget ya. Kalau misalkan So, ininya kan di sini ya, nih. Oke. Nanti ya, Panobel ya. Thank you, Panobel. Jadi kalau misalkan So, di sini ya, ke sini. Kalau ini, kalau misalkan Ru, ini kan So tuh sama awalnya doang, sampai tengah. Tapi dari sini ke bawahnya beda ya. Kalau misalkan ini tuh, Ru itu seperti ini. Ru desne. Ru. Ya, silakan. Ini Ru. Nah, catatan lagi, untuk ininya, mau digabung silahkan, mau seperti ini silahkan, tapi saran saya digabungin aja ya sama kayak tulisan di komputer Snack. Disatuin aja garis ininya, kalau bisa disatuin aja ya. Oke. Oke, Ru desne. Silahkan ditulis ya. Oh, ini guys, masa. Oke. Ini Ru ya. Sip. Berarti Ra, Ri, Ru, and then ini adalah wait. Wah. Tunggu dulu ya. Panurul untuk tugas itu it's okay. Yang penting tugas itu dihafalin ya si kosakata itu ya. Nanti sekarang kalau misalkan sekarang ada waktu juga kita buku berarti kalian semuanya udah bisa baca hiragana kan? Nanti buka lagi coba di data ada. Di situ ada hiragana katakana. Kemudian ada data apa sih namanya tuh untuk yang Mina no Nihongo dari bab 1 sampai bab 25. Di situ kan ada kosakatanya. Nanti coba latihannya dari sana. Dari kosakata yang watashi artinya saya, nata artinya kamu gitu ya. Nanti coba ya. Oke. Ini adalah vokal. Thank you loh kan bro. Nih. Sama Kak. Oke. Ini tuh adalah vokal re desne. Lihat, nanti ada yang sama ya dengan re. Diperhatikan re itu seperti ini.
silahkan. Kalau Ray nggak ada catatan sih, sama top persis dengan yang di layar ya. Ray, wah, warna jeans. Oke, korewa Ray desu ne. Ini adalah Ray. Oke. Nah, setelah Ray, ini tuh vokal terakhir di vokal R. Ini dibacanya ini tuh ro ya. Wait. Jadi ro ini tuh mirip, hampir mirip dengan ru ya. Ru sama ro ini tuh mirip, cuman beda dikit ya. Wait ya. Jadi kalau misalkan ru kan, ru itu tuh tadi itu ru tuh seperti itu ya. Kalau misalkan ru di sini ada garis di akhirnya. Kalau misalkan ro nggak ada garisnya, ini tuh ro. Bedanya itu doang. Kalau ru garis akhirnya, kalau ini nggak ada garisnya, ya, sama kayak nu sama kayak ne ya. Nu sama inu sama ne. Oke, sama kayak gitu. Silakan ya. Ini dibacanya ini tuh ro. Jadi sama kayak nu sama me ya. Cuma beda di akhirnya doang. Beda di akhirnya doang ya. Oke. Ini adalah ro ya. Oke. Nah, setelah ro, sekarang kita ke renshu. Ya. Oke. Sekarang kita ke renshu ya. Oke. Sekarang kita ke renshu. Renshu, coba saya tanya ke Kak Iqbal. Kak Iqbal ini dibahasnya apa? Kore. Kore artinya apa? Kore itu ini. Ini ya. Kore ini tuh artinya tuh yes. Kore itu artinya tuh ini. Berarti kalau misalnya mana? Kore ya. Kore des. Ini nih kata tunjuk benda kore des ya. Kore ada bisa kore, bisa kono itu di bab 2 di Minano Nihongo bab 2 dan
coba dibaca ya. Dan selanjutnya, wait, saya ke Kak. Saya ke Kak Ditya. Kak Ditya, ini Kak Ditya bisa baca? Ini, tuh. Oke. Oke. Masih ingat nggak? Taruh. Masih ingat. Taruh, bentar. Ini tuh apa sih yang huruf pertama tuh? Ri, yang barusan kita tulis ya? Ri. Ya. Duh. Taruh. Ryoko. S. S. Ingat, ini yo-nya yo. Ini yo-nya yo Ryo. kecil, jadi apa dibaca? Ingat ya. Rio. Paham ya? Kalau ini Iya. ri, Aduh. ini yo, maka Rio. di sininya hilang, jadi dibaca bukan Rio tapi Rio. Paham ya? Ryoko ya. Ryoko. U-nya kalau U di akhir kalimat nggak usah bukan, dibaca. bukan Ryoko tapi Ryoko. U-nya tuh sop ya kayak Ryoko. Iya. Nah, kayak lembut gitu. Ryoko ini tuh artinya tuh holiday, liburan ya. Holiday. Oke. Liburan. Ryoko shimasu. Thank you. Arigato. Ryoko artinya liburan. Snack. Ingat ya, kita berarti sekarang nemuin kasus lagi tadi ya, berarti ada yo kecil seperti itu gak dibaca i-nya ya, sama ki sama yo bukan kyo tapi kyo. Dan selanjutnya, oke. Sok silahkan ya. Ryoko ditulis dulu. Oke. Selanjutnya, setelah Ryoko, Kadui ini dibacanya apa? Sakura. Sakura, semuanya tahu ya. Sakura adalah bunga Jepang, itu sakura nama bunga. Oke, ini saya skip. Dan selanjutnya ini saya ke Kak Iqbal. Saru. Saru desu ne. Saru is like monkey. Saru desu. Makanya di anime kan si Naruto yang Hokage tuh, yang Hokage ketiga kan Sarutobi. Saru kan, dia kenapa dipanggil Saru? Dia kan sejurusnya banyak temen suka ngeluarin banyak monyet kan dari Saru ya. Gitu. Biar ingat ya. Oke, Saru desu ne. Oke. Setelah Saru, saya tanya ke Kamodison. Oke, ini kita end ya. Kita selesai di pembacaan apa sih? Tari Horero. Sekarang kita ke vokal terakhir. Jadi ada 3 vokal terakhir di Hiragana yang harus diselesaikan. Ini dibacanya itu wa ya. Baik, ini dibacanya Koreo wa. Nah, ini adalah wa. Mirip apa Kamodison? Wa ini tuh? Mirip dengan re ya, re. Gitu. Yeah, thank you. Mirip dengan re. Kalau re seperti ini dong. Kalau misalkan wa seperti ini. Iya, beda di ekor. Beda di ini ya. Beda di ekor, thank you. Kalau misalkan re, ekornya seperti ini. Kalau wa, ekornya tuh kayak hamil ya. Oke. Yuk. Ini dibacanya itu wa ya. Ini tuh wa. Wa. Right. Justru misalkan ada yang mirip gitu tuh mempermudah tau. Jadi sekali ngapalin itu bisa 2. Menurut saya.
Oke. Setelah wa, kita sekarang ke ini. Kalau wo ini sama ya, wo penulisan di internet, di komputer dan di penulisan tangan semuanya sama. Di sini tuh dibacanya wo. Kalau wo ini beda dari yang lain ya. Pasti kalau misalkan wo itu tuh ingat wo. Tapi ketika jadi partikel bukan wo dibacanya tapi o ya. He juga ketika jadi partikel dibacanya e. Itu nanti bisa dibaca minano ya. Tapi ini tuh dibacanya itu wo ya. Jadi ada 3 coretan. Nah, untuk pertama ini coretan pertama, kedua dan ketiga ya. Oke, ada 3 coretan. Pertama, kedua, dan ketiga. Jadi 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini ya enggak lurus ya, ini ya agak ke atas. Ini wo. Dibacanya wo. Silakan. Untuk sebagai contoh. Oke. Ini adalah vokal terakhir yang akan kita pelajari di hiragana ini. Ini ada 3 pembacaan ya. Ini bisa dibaca sama n. Nanti saya jelasin ya. Ini tuh tapi, taunya ini tuh n or n g. Udah ya. Penulisannya seperti ini. Oke. Ini adalah huruf terakhir ya. Oke. Ini adalah vokal terakhir. Kemudian wait, saya jelasin ya. Untuk yang pembacaan semuanya sudah ya. Kalau ada yang belum, saya kecepatan ngekitnya, tolong kasih tahu ya dan bilang tolong belum gitu. Kalau ada yang ditanyain juga silahkan. Sekarang kita ke penyebutan ini kan n ya, atau selain n ini tuh bisa dibacanya tuh om ya. Nah, ini tuh wait. Ini semuanya saya jelasin ya. Jadi gini, n tersebut ada 3 pembacaan ya, ada 3 huruf ya yang bisa maka ketika huruf n dibaca n. Sekali lagi, ketika huruf n tapi dibacanya m apabila konsonan yang mengikutinya adalah P berarti papi pu pepo, B berarti babi bu bebo,
Dan kalau misalkan M berarti mamimu memo. Jadi papi pu pepo, babi bu bebo, mamimu memo. Jadi yang setelah ininya, contohnya ini, ya, yang setelah N-nya papi pu pepo, babi bu bebo, mamimu memo ya, berarti dibacanya bukan N tapi M. Contohnya ini kan saya, ya, ini kan sa, betul? Sa, ini tuh N, ini tuh di huruf yang mengikutinya ke vokal P. Berarti dibacanya bukan sanpo, tapi dibacanya ke M, jadi sampo. Oke, itu satu. And then kemudian kalau misalkan selanjutnya, ketika yang mengikutinya mamimu memo, ini kebetulan yang mengikutinya ma. Kalau di sininya mi ya sama, dibacanya tuh ke M. Ini tuh bukan sanmai tapi dibacanya samai, ya. Artinya 3 lembar. Kalau 2 lembar nimai. Kalau 4 lembar yomai dan seterusnya tambah mai ya. Kalau ini yang mengikutinya kebetulan ke bu ya. Jadi dibacanya bukan simbung tapi simbung. Wait, sampai sini saya tanya ke Kanopi dulu. Kanopi paham? Yang barusan aja. Paham. Kaditya paham? Paham. Oke, semuanya berarti paham ya. Kalau misalkan ada yang nggak paham, langsung saja ditanyain ya. Kalau misalkan ada yang sekiranya, loh itu kok pusing nggak paham, itu langsung saja dibuka mic-nya, kemudian langsung ditanyain ya. Oke, thank you. Jadi kalau misalkan untuk ini tuh seperti itu ya. Kalau misalkan untuk untuk yang pertama, ketika N dibacanya M, maka huruf yang mengikutinya papi pu pepo, babi bu bebo, and then mami bu memo, ya, huruf yang mengikutinya. Jadi bukan sampo, samai, kemudian sibung ya, dan seterusnya. Kemudian ya, selanjutnya ini ketika N, kalau ini N dibaca M, kalau ini N tetap dibaca N. Jadi N-nya itu tetap dibaca N apabila konsonan yang mengikutinya T, berarti vokal T. Tajitsu teto vokal D, dajizu dedo, ke vokal su saat sisu seso ya, ke vokal jajiju jejo, ke vokal sa sisu seso, ke vokal za jizu seso, ke vokal naninu neno di depannya setelah N. Maka N tetap dibaca yang contohnya ini kan ho, betul ya? Saya perlu. Ini kan ho, ini kan N, ini kan da, ini kan na, maka bukan dibacanya bukan home, bukan kayak ini mami memo, bukan home dana, tapi ini N tetap dibaca N karena huruf setelah N-nya ke vokal D. Lihat di sini ke vokal D. Ini gak bisa langsung paham ya. Ini tuh serius, ini tuh gak bisa langsung paham. Kemudian yang ini selanjutnya ini ke vokal J ya. Jajijo berarti N tetap contohnya ini kan K. Ini tuh N, ini tuh J, maka tetap dibacanya itu kanji. Ini sentaku karena yang di depannya tertutup. Oh, ini nanji ya, tanggal berapa. Wait, sampai sini dulu. Ada pertanyaan untuk yang pertama N dibaca M seperti apa? Intinya vokal di depannya ya, hafalin nih. Vokal di depannya seperti apa ya? Maka dibacanya M. Vokal di depannya seperti apa? Maka dibaca tetap M. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Oke, berarti kalau kita ada question, berarti saya anggap paham ya. Saya nggak paham ya, oke. Nah, selanjutnya ya, kita ke penyebutan selanjutnya. Nah, sekarang ke penyebutan ketiga ya.
ini cuma 2 vokal ya. Yang 2 vokal untuk yang penyebutannya n, maka dibacanya itu jadi eng. Ingatin. Yang pertama n dibaca n, yang kedua n dibaca n, yang ketiga n dibacanya bukan n tapi ke eng. Eng ya. Ke eng. Oke. Ke eng ya. Bukan ke n, bukan ke m tapi ke eng. Contohnya, apabila vokal yang setelah n-nya gagi gugeko and then kakiku keko, maka n jadi eng. Contohnya ini kan kalau nihongo kan bukan nihongo dibacanya karena vokal yang mengikutinya gagi gugego. Lihat. Jadi dibacanya nihongo. Yang kedua, ini tubang. Ini tuh yang mengikutinya ko. Kebetulan kako adalah vokal kakiku keko. Maka dibacanya bukan ginko, tapi ginko. Ginko. Right? Oke. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Oke, berarti kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap paham ya. Untuk yang ini, saya anggap paham. Kemudian, selanjutnya ini. Yang kedua ya, atau yang terakhir, bukan yang kedua, yang terakhir ya, yang keempat, di sini. Apabila berada sebelum vokal, ya, apabila berada sebelum vokal itu tuh atau di akhir kosakata, di akhir kosakata sebelum vokal dibacanya kan kin n ya. Jadi maka n dibacanya tapi enggak keras seperti yang ketiga. Contohnya ini kan nihongo. Kalau ini dibacanya itu lemah. Jadi gini, ini dibacanya kingeng, bukan kingeng tapi kingeng. Ini buku hong, terus gengeki, jikang, gitu aja sih. Intinya kalau di akhir kosakata akhir, ini oke lah. Jangan kalau misalkan lemah itu bakal pusing lagi. Intinya kalau misalkan di akhir kosakata dibacanya ke eng aja, itu udah oke kok. Nanti kalau misalkan lemah enggaknya, engnya itu kalau kita terus berlatih ya. Wait. Sampai sini sudah saya jelaskan. Ada pertanyaan? Oke. Berarti kalau nggak ada pertanyaan ya, saya anggapnya paham ya. Oke. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan, saya anggapnya paham ya. Untuk yang ini, jadi bisa dibacanya n ke m, n tetap n jadi eng, n jadi eng jelas atau n jadi eng lemah. Itu silahkan ya. Selanjutnya kita sekarang ke Renshu. Apakah bisa ya? Kita sekarang ke Sulaiman. Selain bacanya apa? Oke. Kantan. Oke. Ya. Sebenarnya oke ya. Itu misalkan berarti yang mengikutinya vokalnya T ya. Lihat, T berarti ini. Maka N tetap dibaca N. Paham? Paham ya? Sulaiman? Maka N tetap dibaca N karena yang vokal yang mengikutinya vokal T. Ini kebetulan vokal T di sini adalah ini adalah ke vokal ta ya, tachitsu data. Jadi dibacanya apa? Kantan. Paham ya? Kan? Paham ya? Kan? Bukan kangtang kan? Kenapa ini dibaca eng? Karena N di akhir kalimat dibacanya eng ya, bukan N. Bukan kantan, tapi kantang.
Sip. Di hafalin dulu. Bukan kantan, tapi kantan. Ne? Oke. Oke. Aman ya. Selanjutnya, kita begini. Selanjutnya, saya Kapika. Kapika di ini dibacanya apa? Siawase. Oke. Siawase ya. Siawase artinya wase ya. Kalau misalkan kantang artinya tuh mudah ya. Nihongo wa kantang desu. Bahasa Jepang mudah ya. Tapi kalau misalkan intinya kalau misalkan kantang tadi artinya mudah ya. Saya lupa. Kalau susah mujukashi. Kalau mudah kantang desu. Oke, thank you Kapika. Ya. Kalau misalkan kantang ini tuh artinya mudah, easy gitu ya. Kantang easy. Kalau misalkan siawase artinya bahagia, kebahagiaan ya. Siawase, kebahagiaan, kesenangan. Oke. Selanjutnya saya ke ke Kanurul. Kanurul ini dibaca apa dong? Kawaii. Hai. Kawaii. Ini dibacanya apa Kanurul? Kawaii kak. Kawaii. Satu-satu coba. Ini apa dibacanya? Sorry. Rekai. Oke, bukan rekai tapi ini tua ya, wakai. Wakai. Oke, hafalin ya. Kalau re ingat, re itu ininya tuh seperti ini, oke? Kalau yang seperti bulat seperti ini tua. Thank you Kanurul. Ini tuh wakai ya. Wakai artinya muda. Wakai desu. Nurul wakai desu. Muda ya. Muda gitu. Wakai. Wakai artinya muda. Right? Selanjutnya ini saya ke udah kanopi ini dibacanya apa? Eigawo mire. Mire. Sekali lagi. Eigawo miru. Eigao miru ya. Thank you. Eigao wo miru. Catatan, ini posisinya sebagai partikel. Jadi kalau eiga artinya film. Ya. Eiga itu tuh it's mean like film ya. Kalau miru artinya tuh watch. Watching ya. Menonton film. Kalau miru itu tuh melihat. Bisa artinya tuh melihat atau menonton. Nah ini pusingnya bahasa Jepang tuh kalau intinya tuh kalau semakin kesana tuh semakin bukan yang harus dipertajam tuh bukan banyak kosakata tapi harus logika ya, melihat atau menonton. Jadi film artinya tuh eiga itu film
kalau miru tuh melihat penonton, wow ini tuh partikel ya. Eiga, ketika posisinya sebagai partikel, dibacanya bukan wo tapi o. Jadi menonton film eiga miru ya. Jadi dibalik. Oke, silahkan ditulis dulu ya. Oke, semuanya udah ya. Saya pelan ya. Oke, pelan lagi ya. And then selanjutnya ya, wait. Selanjutnya tuh kita tuh ke sini ya. Eigao miru artinya tuh menonton film. Sekarang kita ke Renshu, Oke. Saya tanya sekarang Panoro Reno Pika Dwi ini apa? Sedang. Raku Ichi Jioyu. Sekali lagi. Raku Ichi Jio. Raku Ichi ini dibacanya Jo sama O. Jadi Raku Ichijo ya. Oh iya. Ya. Raku Ichijo. Ingat U di akhir kalimat atau U itu tuh dibaca di akhir kalimat. Itu tuh bukan Ichijo, enggak kayak gitu, tapi Ichijo U-nya itu ini tuh jadi beda ya. Mungkin kalau misalkan yang bacanya Raku Ichijo itu tuh kalau misalkan itu Jawa ngapak ya. Tapi kalau misalkan Raku Ichijo gitu ya. Iya. Aduh ya. Siap. Di Jepang juga kayaknya ada kayak gitunya deh. Jadi ini tuh yang benernya tuh Raku Ichijo. Ichi mau ke U tapi lemah gitu. Ichijo, enggak Ichijo tapi Ichijo ya. Thank you Pak Dwi. Arigato. And then selanjutnya saya ke Kak Iqbal. Kak Iqbal itu tuh gak ada arti ya, itu tuh karakter anime. Ini Kak Iqbal apa? Erina Raku sama Ichi Nakiri. Jo. Erina Nakiri. Rina Nakiri, thank you. Itu gambaran sebelah kiri. Oke, ini saya sekarang ke Kak Nurul udah. Kak Ditya ini apa? Iruka. Iruka desu ne. Ini tuh Iruka Sensei. Iruka ya. Iruka Sensei desu ne. Oke. Dibacanya sekarang udah bisa nulis ya. Saya sekarang ke Kapika. Kapika dibacanya apa ini? Erina ya. Iruka. Ini apa ini? Halaman berapa sih? Ini di layar ya. Oh, Remu. Oke, thank you Kapika. Maaf. Ya. Ini tuh dibacanya itu ini tuh ya. Re sama mu ya. Re sama mu, bukan wamu tapi remu ya. Bukan wamu tapi remu. Oke, thank you. Selanjutnya ini apa ini? Kak Ditya deh. Roku. Desu ne. Ini tuh artinya tuh 6. Oke ya. 6. And then selanjutnya saya ke Kak balik lagi ke awal ke Kak Sulaiman. Ini apa? Heiwa. Hewa ini tuh adalah zaman kalau di Jepang ada zaman Orde Baru gitu ya. Ini tuh salah satu zaman di Jepang. And then ini saya coba ke Kak setelah Sulaiman ke Kak Nopi ya.
Mizuo no Mimas. Oke. Mizuo no mimasu. Tapi ini kan ini tuh kalau menyesuaikan, jadi gini, kalau menyesuaikan sesuai dengan bacaan, ini tuh dibacanya tuh pasti Su. Mizuo no mimas, betul ya? Mizuo no mimas, betul? Mizuo no mimas, Mizuo no mimas, Mizuo no mimas. Tapi kalau misalkan diomong itu no mimas, u-nya hilang, bukan no mimasu, tapi no mimas, no mimas, no mimas, no mimas. U-nya hilang ya, catatannya. Artinya apa, Kak Dila? Minum. Nah, no mimas ini tuh artinya tuh minum. Kalau mizu itu tuh air mineral. Jadi mizuo no mimas ini tuh artinya tuh minum air. Kalau minum bir, biru no mimas. Kalau minum Coca-Cola, Coca-Cola no mimas. Kalau minum Fanta, Fanta no mimas. Kalau minum apa namanya tuh, kalau misalkan minum Coca-Cola no mimas. Kalau misalkan minum Sprite no mimas, dan lain-lain. Tinggal diganti ya. Oke, ini silahkan ditulis dulu ya. Oke. Mizuo no mimas, dan lain-lain. Selanjutnya ya. Oke. Ini saya ke Kaditya. Kaditya ini artinya apa? Atau dibacanya apa? Gan. Taruh. Aduh, taruh. Gan. Ini ada kutip duanya. Ganbo. S. No. Bener kan? Enggak, taruh. Bentar dulu, Kak. Ya. Ganbo su te. Nah, oke. Ini su-nya su Salah kecil apa besar? Ini su kecil loh. Jadi di Ganbo te. Oke. Ini bo atau Ya. ba? Bo apa? Aduh. Bo. No. Ba. Ganbate. Oke, gambatan ya. Artinya itu semangat. Nah, apakah Maaf, itu? berisik. Apa ya, Kaditya? Jadi kalau misalkan apakah itu benar dibaca ke N? Ya, ingat. Berarti yang barusan mengikuti vokalnya berarti ke vokal B, betul ya? Jadi ba, bi, bu, be, bo. Maka kita lihat di sini. Yang masuk ke vokal B, maka N-nya dibaca ke M. Jadi dibacanya apa, Kak Ditya? Sekali lagi. Gambate. Paham ya? Gambate. Oke. Paham ya? Paham, oke. Thank you. Wait, sampai sini semuanya ada spare waktu kita 10 menit untuk merewind lagi yang belum tersampaikan. N dibacanya seperti apa, kemana. Jadi ada 4. N dibaca M 1, N tetap dibaca N 2, N jadi dibacanya tuh kanji 3, N. Yang terakhir N dibaca N tapi N-nya agak lemah. Jadi silahkan mau lemah juga nanti, intinya ke N aja. Jadi 3 aja. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Kaiba, Kaditya, Kapika, Kanopi,
Sulaiman kadwi kanurul kamodison. Aman? Aman. Aman? Kak Iqbal gimana? Kamodison gimana? Aman. Betul. Aman ya? Kamodison? Oh. Aman? Aman ya? Nah, berarti sekarang semuanya saya sudah maksudnya tuh sudah ya. Berarti sekarang semuanya tuh hiragana kita sudah selesai. Ya? Hiragana kita sudah selesai semuanya. Jadi nanti kalau misalkan ini saya share lagi nanti ke grup ya buku ini. Sekarang semuanya udah bisa baca. Nah, udah bisa baca untuk hiragana, katakana semuanya udah bisa baca. Nanti kalau misalkan untuk yang untuk yang kurang jelas nanti bisa ditanya ke saya pembacaannya. Sekarang semuanya udah bisa baca. Ini kalau misalkan ada saya share dulu sekarang ke grup. Kalau misalkan itu udah di atas ya, yang mau di-print silahkan. Kalau belum kan agak lumayan ya. Saya lupa. Oke, ini versi 2-nya. Ini saya share ke grup. Baik ya. Jadi ini Oke, itu sudah ada di grup. Jadi ini kalian sudah bisa. Contohnya di sini nanti coba. Udah kalau misalkan yang niat ya belajar atau tidak kayak Kak Iqbal sekarang udah ke bab atas. Thank you banget loh. Dari watashi. Ini kan watashi artinya saya, anata, Anda, anokito, anokata. Jadi artinya di sini sang seperti apa. Kemudian penjelasannya seperti apa juga ada ya. Di sini bikin bunpo kata benda nih. Perhatikan ketika partikel H dibacanya bukan H tapi wa. Makanya saya Andre bukan watashi. Ini kan watashi H Andredes tapi watashi wa. Karena H ketika jadi partikel dibacanya wa. Itu sudah saya share ya untuk untuk buku ini ya, untuk Minano Nihongo sudah saya share semuanya ya. Itu baik. Nah, baik. Selanjutnya kalau misalkan ada pertanyaan nanti tanya yang ini ya. Sampai sini saya mau tanya ke semuanya. Apa bakal saya jelasin lagi. Saya tanya, saya bakal sambil ngecek semuanya ini Kak Iqbal, Kadipia, Kapika, Kanopika, Sulaiman, Kadwi, Kanurul, Kamodison, hiragana kan kita sudah kelar. Ada yang pusing nggak dari semuanya ya? Dari mit 1 sampai mit 5. Ini. Gimana pusingnya hiragana? Kak Iqbal aman? Kamodison gimana? Aman? Aman, thank you. Kamodison? Aman? Yang masalah NG yang lemah itu aja sih. Dikit. Nah, kalau misalkan untuk yang pengucapan itu makanya kalau misalkan saya bilang itu silahkan mau contohnya hong, bisa hong sama hong itu gak terlalu ngaruh kok. Kamu dison mau NG lemah, mau ang lemah, mau ang agak lemah juga itu it's okay ya. Kamu dison ya. Contohnya buku kan dibacanya itu hong. Bukan hon ya, tapi hong. Itu mau dibacanya hong, mau hong itu okay. Paham ya? Terima kasih kamu dison. Yang lainnya gimana? Dari semuanya Kak Iqbal aman? Oke. Ini mesti nyala sorry. Oke. Kak Ditya aman kan Ditya? Aman, cuman pengucapannya doang yang kayak Ryu yang kayak gitu masih ngebelibet. Kalau misalkan itu nanti kalau misalkan yang kayak barusan kan Ryoko, tapi ingat satu lagi catatan, tapi dibacanya bukan Ryoko ketika Ryoko. Ryoko. Jadi pengucapannya tuh
sebenarnya kalau misalkan saya juga dulu pengucapannya sama, tapi yang penting paham ya cara Iya. ngomongnya gitu ya. Ryoko. Jadi ya thank you. Bukan Arigato. sama loh. Nanti kita pertemuan selanjutnya kita ke katakana ya. Jadi Rio bukan Ryoku tapi Ryoko. U-nya tuh hilang, tapi ada dikit ya. Kapika gimana Amon? Iya, udah sama tadi sama kayak Kak Dilan. Oke. Jadi itu doang ya. Senpai, ada pertanyaan. Oke. Ini kalau buat pelafalan sa biasa sama sa yang dikasih itu bedanya di mana sih? Kan ada Sa bi- sa yang sama y itu loh. Sa, suso, Gitu ya. Sha, Ya. sha ya. sha. Oh, Paham ya? Sha, shu, sho. Paham? sha, suso. Oh, begitu dibacanya Paham, loh. Baik, Bang. Iya. yang ada ya yoyo kecil maksudnya. Betul? Iya. Baik, Bang. Ya. Jadi kan ini tuh ini ya. Wait, ini saya tulis. Ini kan shi, right? Ini kan shi. Kalau misalkan ada ya-nya, ya dibacanya ini kan shi. Kemudian ada ya, berarti ini bicara jadi sha. Biasa aja. Bukan sihia tapi sha. Ya. Sha and then shu and then sho. Paham ya, Pak? Ya, soalnya kalau pas lihat di buku tulisannya cuma sa doang gitu loh. Nggak ada sha gitu ya. Yang kalau misalkan sa doang berarti ini ya. Iya. Sa doang seperti ini. Sensei. Paham ya? Baik, Bang? Iya, Sensei, makasih. Sama-sama. Oke. Wait. Yang lainnya gimana? Yang lainnya gimana nih? Kak, wait. Pika udah. Kanopi aman, Kanopi? Kanopi mah aman terus ya. Kamu di sana aman? Kak Dwi aman ya? Kak Nukul aman? Kak Sulaiman aman? Aman sih, aman. Aman ya? Baik, semuanya thank you. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan, terima kasih banyak. Nanti kita untuk pertemuan selanjutnya kita ke katakana ya. Hiragana sudah selesai, bukunya sudah saya share lagi. Silahkan dihafalin ya. Terima kasih semuanya sudah menyempatkan waktunya. Kita nanti bertemu lagi di hari Kamis di jam yang sama, di kelas yang sama, di lab yang sama ya. Semuanya saya pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih semuanya. Baik, Kadipia semuanya. Kanopi, Kamodison. Bye-bye. Kak Sulaiman. Bye-bye. Bye-bye. Sensei, Arigato. sores. Kare. Good night. Good night.